Apa kuncinya bisa bahasa Arab, Ustaz? Ya kuncinya praktekin, dipraktekkan. Percuma pinter, percuma cepat hafal, kalau nggak praktek ya nggak bakalan bisa. Praktek. Nah itu enaknya kalau kita paham bahasa Arab. Apapun yang imam baca, surah Al-Waqi'ah, enak kita tadabburnya Bapak Ibu. Tapi kalau selama kita belum bisa bahasa Arab, ya belajar dulu lah membaca Latinnya, terjemahannya. Kalau udah kita baca terjemahannya, kita hafal betul-betulan, ketika imam baca Al-Waqi'ah, sedap rasanya kita mentadabburinya, sedap sekali. Apalagi Al-Waqi'ah semua udah hafal Bapak Ibu ya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Kalau sudah terjadi hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadzibah. Hari kiamat itu bukanlah suatu kebohongan. Wah, itu kalau kita tadabburi itu dahsyat sekali surah Al-Waqi'ah itu. Hanya 3 golongan di sana. Ashab muqarrabin, ashabul yamin, dengan ashabus shimal. Al-muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Ashabul yamin, golongan kanan. Ashabus shimal, golongan ya, bukan ini golongan kiri Pak ya, bukan. Golongan kanan, golongan kiri. Al-muqarrabin di jannatun na'im. Ashabul yamin selamat. Muqarrabin di surga yang penuh kenikmatan. Ashabul yamin golongan yang selamat. Ashabus shimal golongan kiri, orang-orang yang celaka, tidak selamat. Nah ini 2 fungsi utama Bapak Ibu, 2 peran masjid yang paling utama di zaman Rasulullah SAW, dan masih sama fungsinya sampai saat ini. Ada perbedaannya Bapak Ibu? Ada perbedaan fungsinya? Gak ada. Yang pertama untuk ibadah, yang kedua untuk ta'lim, untuk wirid, untuk kajian. Apakah ada perbedaan di zaman Rasulullah ibadah, ta'lim, dan di zaman sekarang? Gak ada insya Allah. Yang ada perbedaannya hanyalah di kualitasnya saja. Di kualitasnya saja. Apa perbedaannya? Ya kalau zaman sekarang gak dicatat ya Ibu ya. Jadi kalau udah seminggu berlalu itu lupa. Itu pernah kami tes itu. Bapak Ibu, minggu lalu apa pembahasan kita? Lupa Ustaz. Lupa Ustaz. Lupa ya? Ulang lagi dong materinya gitu. Itu kelemahan kita, gak dicatat. Padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda mengatakan, ikatlah ilmu itu dengan dicatat gitu. Kalau nggak dicatat, ya bagaimana cara kita untuk kembali memurojaah, kembali mengulang-ulang materi-materi yang disampaikan, apalagi kalau kajian kita besok itu berkesinambungan, apalagi kalau kajian kita besok itu tentang 40 hadis misalnya. Bagaimana kita akan memahami bahwa Umar bin Khattab ini apa gelarnya Bapak? Apa gelar Umar bin Khattab? Hah? Ya Al-Faruq. Yang lain Ibu gelarnya apa? An Amiril Mukminin. Gelarnya Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Siapa nama asli Abu Bakar? Ada yang tahu Ibu? Abu Bakar, kenal Abu Bakar? Kenal Ibu Abu Bakar? Siapa Abu Bakar itu? Iya, khalifah yang pertama. Siapa nama aslinya? Coba Masril? Enggak. Nama asli Abu Bakar Abdullah. Siapa nama ayahnya? Abu Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Itu nama asli Abu Bakar As-Siddiq. Itu namanya, bukan Masril Pak. Bukan Masril. Nah itu kadang kelemahan kita di sana.
kita udah belajar nih, udah setengah jam, udah 1 jam belajar, tapi nggak dicatat. Jadi ya masuk telinga kanan, keluar telinga kanan pula. Ya Allah, ini bahayanya. Mantul ya Pak ya, bukan mantap betul, mantul ya Bu. Mantul mantap betul, bukan mantul ya, keluar lagi. Nah, apa ayat yang dibaca imam di rakaat pertama tadi Bapak Ibu? Lupa lagi. Al-Baqarah, walan tarda angkal yahud. Nah ini Bapak Ibu dua fungsi pertama masjid di zaman Rasulullah. Masjid sebagai tempat ibadah, makanun lil ibadah wa makanun lit ta'lim. Tempat untuk ibadah, masjid tempat untuk ibadah, dan masjid tempat untuk taklim, untuk wirid, untuk kajian. Dan Masjid Darul Mukminin ini nantinya udah kita mulai nih Bapak Ibu nih. Sejak kapan nih Ustaz taklimnya Ustaz? Sejak sebelum Idul Adha ya? Iya, sejak sebelum Idul Adha ya. Taklim ini. Oh, udah hampir setahun. Yang enak masjid ini mulainya. Udah hampir setahun. Harus ada outputnya. Harus ada hasilnya. Harus ada. Jangan hanya menjadi rutinitas. Ya, jangan hanya menjadi kegiatan agenda momentum saja, jangan. Harus ada hasilnya. Yang tadi kami sampaikan, harus ada hasilnya alumni-alumni yang hafal Al-Quran. Lah ini loh Ustadz, ini loh Pak Wali, ya, Pak Wali Kota kan, sebagai masjid percontohan di kecamatan apa ini Pak? Kecamatan Nanggalo. Nah, masjid percontohan di kecamatan Nanggalo bisa saja. Apa hasilnya? Ini ibu-ibunya sudah hafal juz 30. Ini bapak-bapaknya udah hafal 40 hadis An-Nawawi. Wah, dapat penghargaan dari Pak Wali Kota. Alhamdulillah. Bukan itu tujuan kita, tapi kita ingin menjadi contoh bagi masjid-masjid yang lain. Kalau masjid yang lain sudah ada perkumpulannya, tahfiznya, hadisnya, atau bahasa Arabnya, ya kita juga harus ada. Susah Ustaz, boleh memang susah Ibu. Yang susah itu istiqomahnya. Peserta di Esteba cuma 7 orang. Tapi istiqomah alhamdulillah. Nggak mesti banyak-banyak, tapi yang penting yang istiqomah. Itu dua fungsi masjid di zaman Rasulullah yang menjadi jantungnya. Tapi kalau kita sama-sama belajar sirah nabawiyah, hal pertama yang Rasulullah lakukan ketika hijrah adalah membangun masjid. Masjid apa namanya Pak? Masjid Kuba. Masjid Kuba. Masjid pertama yang Rasulullah bangun ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Bapak Ibu, kenapa seorang Nabi Muhammad SAW itu hijrah? Kenapa? Kenapa seorang Nabi Muhammad SAW hijrah? Kenapa? Kenapa? Kenapa Bu? Menyebarkan agama. Boleh, betul. Tapi kenapa hijrah dari Mekah ke Madinah? Perintah Allah. Betul, karena beliau Nabi. Dari sisi manusianya, kenapa bisa hijrah? Karena dizolimi. Kita kalau dizolimi, takut nggak? Takut. Nabi pun takut Pak. Karena beliau manusia, bukan Superman. Rasa takut itu yang bikin beliau hijrah. Namun, apakah Nabi Muhammad ketika hijrah, beliau ikut hijrah gelombang pertama? Enggak. Apakah gelombang kedua? Enggak. Beliau hijrah dalam riwayat di akhir bulan Safar. Di akhir bulan Safar, bukan Safar, Safar. Kapan bulan Safar? Muharram, Safar. Di akhir bulan Safar. Sedangkan ini bulan Muharram. Artinya Nabi Muhammad memastikan semua sahabat sudah aman, baru beliau yang berangkat hijrah. Itulah mulianya Nabi kita. Jadi beliau hijrah karena manusiawi.
diembargo, diteror, dizolimi, ya, diancam dibunuh. Siapa yang nggak takut sampai diancam dibunuh, Pak? Takut kita semua, Pak, diancam dibunuh. Kalau kita punya tetangga begitu, nyaman nggak kita? Kita tinggal di rumah nih, tetangga nih sebelah kanan nih, neror kerjanya, bolak-balik depan rumah kita, ngeliatin rumah kita, bahkan mohon maaf naruh kotoran kucing di depan teras kita. Nyaman nggak kita? Enggak. Takut. Maka manusiawinya ini Rasulullah SAW, para sahabat diteror, diancam dibunuh, dizolimi, bahkan sampai luka-luka kan, diperintahkanlah hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan yang pertama dibangun oleh Rasulullah adalah masjid Quba. Lalu mulai ke Madinah dibangun masjid, tempat ibadah, tempat taklim, pusat pemerintahan, pusat musyawarah. Nah, musyawarah ini Bapak Ibu adalah kebijakan, aktivitas, solusi yang mungkin udah jarang kita lakukan, Pak, ya. Musyawarah. Padahal kata para ulama, manadima manistasyara, tidak akan menyesal orang-orang yang melakukan, memunculkan sebuah keputusan dari hasil musyawarah. Maka kalau ada masalah, musyawarahkan. Kalau ada problem masalah, segera dimusyawarahkan, dicari solusi. Apa solusi dari permasalahan ini? Maka Bapak Ibu sholihin sholihat hafizakumullah, inilah fungsi peran masjid di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang secara momentumnya kita pada malam hari ini berada di tanggal lebih kurang 3 atau 4 Muharram, masih di awal tahun baru Hijriyah, masih di awal bulan Muharram. Maka kita harus juga mengambil momentumnya. Apa momentumnya? Kita hijrah, kita pindah dari keburukan menuju kebaikan. Yang biasanya kalau minum pakai tangan kiri, maka hijrahlah minum menggunakan tangan kanan. Yang biasa minumnya sambil berdiri, maka hijrahlah untuk minum sambil duduk. Yang biasanya kalau kejepit pintu ngucapin binatang-binatang, maka hijrahlah mengucapkan astaghfirullahaladzim. Yang kalau biasanya suka gunjingin orang, maka hijrahlah untuk berkata-kata yang baik. Minimal apa? Zikir. Man 'asha 'ala syai'in mata 'ala syai'in. Yang kebiasaan hidupnya seperti apa, maka dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Kalau orang yang suka azan, maka insya Allah ketika dia sakratul maut, maka dia akan mengumandangkan azan. Maka Bapak Ibu-ibu, mari kita hijrah dari keburukan kepada kebaikan, dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari perilaku jelmaan iblis menjadi perilaku jelmaan malaikat. Ya, kita nggak usah menggantikan peran setan di dunia ini. Apa peran setan? Mengajak kita kepada keburukan. Jangan kita ajak orang kepada keburukan. Udah, jangan lakukan tugas setan. Biar setan melakukan tugas dia. Kita melakukan tugas kita. Kuntum khair ummah. Kita umat terbaik. Ukhrijat linnas, kata Allah. Dimunculkan untuk manusia. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, melarang dari keburukan. Maka Bapak Ibu sholihin sholihat, semoga kita semua adalah hamba-hamba Allah yang hijrah. Malam hari ini kita mulai hijrah dari keburukan kepada kebaikan, dan kita kembalikan fungsi masjid kita ini menjadi fungsi seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada diskusi silahkan Bapak Ibu.
Ya, baitul mal, bait rumah, mal harta, rumah harta, dia bagian dari masjid. Artinya kepengurusannya di bawah pengurus masjid. Artinya keberadaan baitul mal untuk menjadi solusi permasalahan umat. Jadi sebenarnya apa yang teman-teman rekan-rekan ustadz-ustadz uswah TV ya saya, uswah TV lakukan, ada infak beras ya, ada infak beras, ada memakmurkan masjid, ada program-program lainnya. Itu sebenarnya adalah program-programnya Baitul Mal. Dan itu yang kekurangan kita Pak Ibu zaman sekarang ini. Perbedaannya, di zaman Rasulullah ada Baitul Mal, bapak lapar datang ke Baitul Mal kenyang. Bapak nggak ada uang beli susu untuk anak, datang ke Baitul Mal dapat uangnya. Kita ibu-ibu nggak ada uang untuk beli bahan lauk pauk hari itu, datang ke Baitul Mal dapat langsung. Sekarang ada nggak itu di masjid-masjid? Ada nggak itu Bapak Ibu? Baitul Mal nggak ada. Nah itu sekarang yang sedang digalakkan oleh para pemuda-pemuda milenial inilah. Ada Uswah TV, adalah yang di Pontianak Masjid Kapal Munzalan, adalah namanya Kang Randy Saputra. Itu yang sedang beliau galakkan, masjid menjadi pusat peradaban seperti zaman dulu Rasulullah. Masjid di zaman Rasulullah melahirkan peradaban. Jadi nggak ada lagi kasus akidah berpindah karena sekardus mie, nggak ada lagi itu kasus. Yang di Padang dulu itu sangat apa saudara? Sangat-sangat viral itu. Akidah berubah karena sekardus mie. Orang Islam berubah agamanya karena diberikan sekardus mie. Hina sekali kita kan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda setiap malam patroli kan. Mana rakyatku yang belum makan? Mana rakyatku yang kelaparan? Ketemu langsung beliau angkat beras sekarung. Nah, kita rindu masa-masa itu, dan kita rindu masa-masa itu bagaimana cara mengembalikannya ya dari masjid. Nah ini yang dilakukan teman-teman kita nih Uswah TV dan gerakan-gerakan seperti Uswah TV ini. Nah ini yang kita harus dukung. Makanya kalau bisa nih Masjid Darul Mukminin menjadi percontohan, kita perkenalkan ke Pak Wali Kota, kita kenalkan ke Pak Gubernur. Alhamdulillah semakin banyak yang termotivasi dengan gerakan seperti di Masjid Darul Mukminin. Nah itu Baitul Mal itu betul-betul menjadi solusi. Ya mungkin kalau kita sekarang nih basnasnya lah gitu, tapi harus masjid. Kalau basnas mah ribet mah, ya kan? Ribet proposalnya dan lain-lainnya, rapatnya, ininya. Baitul Mal, ketua pengurus masjidnya, wah itu tetangga emang butuh, gua kasih, udah selesai. Selesai untuk makan, selesai untuk makan. Pak kita butuh ya Pak, kita mau mandiri, mau bikin usaha, kasih. Yang awalnya mustahik menjadi muzaki. Yang awalnya nerima bantuan, setelah kita beri bantuan jadi yang memberikan bantuan. Masya Allah. Nah ini yang kita inginkan. Kita nggak mau selamanya menjadi tangan yang di bawah. Mungkin hari ini tadi bawah, tapi setelah berusaha tawakal, jadi yang di atas lagi. Nah begitu Bapak Ibu, Baitul Mal. Semoga segera ada lah ya Baitul Mal kita Pak ya. Biasa. Baik, jazakallah khairan katsira. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.